Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan proses pembuatan maket layout kantor dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 40 cm. Maket ini dibuat menggunakan bahan utama kardus dan juga karton dengan konsep kantor modern sederhana yang terdiri dari beberapa ruangan, yaitu ruang resepsionis, ruang kerja open space, ruang manajer, ruang rapat, dan ruang arsip. Sebelum memulai proses pembuatan, terlebih dahulu kami menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, seperti kardus, karton, penggaris, pensil, lem G, gunting, cutter, double tip, serta pulpen. Semua alat dan bahan dipersiapkan terlebih dahulu agar proses pembuatan maket dapat berjalan dengan lebih mudah dan rapi. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat alas maket menggunakan karton dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 40 cm. Alas ini digunakan sebagai dasar utama untuk seluruh layout kantor. Setelah alas selesai dibuat, selanjutnya, mulai menggambar denah ruangan menggunakan pensil dan juga penggaris agar pembagian setiap ruangan terlihat rapi dan proporsional. Tahap selanjutnya, kami menentukan posisi masing-masing ruangan sesuai fungsi dan kebutuhan kantor. Pada bagian depan terdapat area resepsionis sebagai tempat menerima tamu. Pada bagian tengah dibuat area kerja open space yang digunakan sebagai tempat kerja utama karyawan. Kemudian terdapat ruang manajer yang dibuat lebih privat, ruang rapat untuk kegiatan meeting, dan ruang arsip untuk penyimpanan dokumen penting. Setelah denah selesai dibuat, langkah berikutnya yaitu memotong kardus sesuai ukuran yang telah ditentukan. Potongan kardus digunakan untuk membuat sekat ruangan dan furnitur mini. Proses pemotongan dilakukan menggunakan cutter dan gunting secara perlahan agar hasil potongan lebih rapi dan ukurannya sesuai. Selanjutnya masuk ke tahap pembuatan sekat ruangan. Sekat dibuat dari potongan karton yang kemudian ditempel menggunakan lem G dan double tip pada bagian alas maket. Proses pengeleman dilakukan secara hati-hati agar sekat dapat berdiri dengan kuat dan tidak mudah lepas. Pada tahap ini diperlukan ketelitian supaya posisi setiap sekat tetap lurus dan tata letak ruangan terlihat simetris. Setelah seluruh sekat selesai dipasang, tahap berikutnya yaitu membuat furnitur mini untuk melengkapi isi kantor. Furnitur yang dibuat meliputi meja kerja, kursi, meja rapat, meja resepsionis, dan juga lemari arsip. Semua furnitur dibuat dari potongan kardus kecil yang disusun dan direkatkan menggunakan lem. Pada proses pembuatan meja kerja, karton dipotong membentuk bagian atas meja dan kaki meja. Setelah itu, setiap bagian direkatkan menggunakan lem G agar dapat berdiri dengan baik. Meja kerja ditempatkan pada area open space sebagai tempat kerja karyawan. Selain meja kerja, kami juga membuat meja rapat yang ukurannya lebih panjang dibanding meja lainnya. Meja rapat ditempatkan pada ruang meeting dan dilengkapi beberapa kursi di sekelilingnya. Ruang rapat ini digunakan untuk kegiatan diskusi dan pertemuan kerja. Selanjutnya, pada ruang manajer dibuat meja kerja khusus yang diletakkan di dalam ruangan pribadi. Ruangan ini dibuat lebih tertutup dibanding area lainnya agar terlihat lebih privat. Pada ruang arsip juga ditambahkan meja dan tempat penyimpanan dokumen sesuai fungsi ruangan. Area resepsionis ditempatkan di bagian depan kantor agar mudah terlihat ketika memasuki ruangan. Pada area ini terdapat meja penerima tamu dan kursi tunggu sederhana. Tata letak resepsionis dibuat agar terlihat lebih rapi dan nyaman.
Pada area kerja open space, terdapat beberapa meja dan kursi kerja yang disusun berjajar agar dapat digunakan oleh beberapa karyawan sekaligus. Konsep open space dipilih karena dapat membuat ruangan terlihat lebih luas dan memudahkan komunikasi antar pegawai. Selain furnitur utama, kami juga menambahkan dekorasi sederhana seperti tanaman hias mini agar tampilan maket terlihat lebih menarik dan tidak terlalu kosong. Dekorasi ini juga membuat suasana kantor terlihat lebih nyaman dan estetik. Selama proses pembuatan maket, terdapat beberapa kendala yang kami alami. Salah satunya yaitu proses pemotongan kardus yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar ukuran setiap bagian tetap presisi. Selain itu, proses pengeleman juga memerlukan ketelitian karena beberapa bagian cukup kecil dan mudah tergeser. Setelah semua bagian selesai dipasang, tahap terakhir yaitu finishing. Pada tahap ini, kami merapikan posisi furnitur, membersihkan sisa lem yang masih terlihat, dan memastikan semua bagian sudah terpasang dengan kuat. Finishing dilakukan agar hasil akhir maket terlihat lebih rapi, bersih, dan menarik saat dipresentasikan. Hasil akhir dari proyek ini berupa maket layout kantor modern sederhana dengan pembagian ruang yang cukup jelas dan tertata rapi. Dengan adanya maket ini, tata letak ruangan kantor dapat terlihat lebih realistis dan mudah dipahami. Melalui pembuatan maket ini, kami dapat belajar mengenai proses perencanaan tata ruang kantor, pentingnya ketelitian dalam membuat miniatur, serta kerjasama dalam menyelesaikan sebuah proyek. Selain itu, kegiatan ini juga melatih kreativitas dalam membuat desain kantor menggunakan bahan sederhana seperti karton dan kardus. Demikian penjelasan proses pembuatan maket layout kantor dari kelompok kami. Terima kasih.